Ini mau langsung bungkus. ini. Iya. Baik semuanya, selamat datang bersama saya Eldion Hussein di Tepi KS Tepi Podcast. Dan ini adalah suasana baru yang kalian lihat ya. Saya tidak pakai baju dinas, saya pakai jaket karena di sini dingin. Dingin karena di samping saya ada seseorang yang bisa membuat hati saya membeku. Enggak sih, hal lain. Ya, saya di sini bersama adik yang bernama Tebak ayo. diikuti tebak. Kan dia tidak tahu. Nadia. Nadia. Nama lengkapnya siapa sih? Nadia Lempang. Ya, Nadia Lempan. Jadi guys, saya berada di sini sama Nadia itu ingin menceritakan hal-hal yang relate itu seputar seseorang nih yang masih muda tapi bisa berkarya gitu, bisa membuat sesuatu yang bermanfaat gitu. Bukan hanya bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk membanggakan orang tua, tapi juga untuk membuat diri dia semakin punya value gitu. Ada nilai di dalam dirinya. Nah, tanpa basa-basa lagi, Iya basah. tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai podcast kali ini. Pertanyaannya ini yang pertama adalah kita mau kenal dulu nih. Ini Kak Nadia Lempan, kok saya panggil Kak ya? Padahal tadi adik. Gugup saya. Menolak tua guys. Iya, menolak tua. Katakan tidak pada tua. Nah, untuk Nadia. Nadia ini umurnya berapa sih? 17 tahun Kalau boleh Kak. tahu. 17 tahun. Oke, kalau 17 tahun itu kelas berapa ya? 3 SMA. Kelas 3 SMA. Masih mudah sekali ya. Sebenarnya tidak sekali sih karena kita sudah pernah berada di putih abu-abu gitu. Ya enggak? Ya. Saya tuh SMA terakhir itu ya tahun lalu. Tahun lalu. Percaya saja. Ya guys, semuanya katakan percaya. Oke, jadi Nadia ini sebenarnya saya sudah kenal lama nih sama Nadia, walaupun gak lama-lama amat, tapi pertama kali Nadia terjun di dunia digital itu saya kenal sama Nadia gitu. Yes. Dan perkembangannya dia sangat pesat dan itu cukup relate untuk saya bahas di podcast kali ini. Karena itu menunjukkan sebuah peningkatan gitu, adanya improvement dari diri dia sehingga value dia sebagai orang yang mau berkarir di dunia YouTube itu makin naik gitu, strong gitu. Nah, Nadia, Yap. sejauh ini kegiatannya apa saja? Sekolah pastinya. Mm, Terus kadang kayak bikin konten yang Nadia buat tuh apa saja? musik, short movie, vlog gitu Kak. Musik, bisa nyanyi? Bisa. Lagu Jangan favoritnya apa? dites dong. Lagu favorit Ya, dalam genre apa nih Kak? Pop, Apa? dangdut. Ya kan guys. saya sih suka R&B ya, kayak Bruno Mars. Sombong amat. Tapi saya tidak tahu kalau selera kita akan sama, ya kan? Kalau genre musikku sih lagu Papua Kak. Lagu Papua. Iya. Wow, nasional sekali. Papua tuh yang mana tuh lagunya? Yang kayak karena ada kok, karena sayang kayak Oh, gitu. Lebih gitu. suka denger lagu-lagu gitu sih. Itu yang baru-baru itu apa ya, yang sayang susu bilang saya Bukan saya PHO. gatal gitu kan? Iya. Ya setidaknya mirip lah ya. Saya berusaha. Tolong didoakan biar lucu. Oke, selain musik ya. Ya Kak. Oh ya, kalau kalian mau nonton musiknya Nadia bisa klik link di bawah di Studio 8. Dia tuh di sana, dan sebenarnya saya untuk beberapa project pertama dan kedua tuh saya Yang handle. yang bukan handle juga sih. iya. Tapi sebagai Yang seorang baru DOP tuh, iya. dan juga director of fotografinya itu saya. Masih saya ingat ya Nadia waktu itu dilatih bagaimana. Iya bergerak betul gitu. sampai gaya guys. Sampai gaya juga betul dilatih. kaku. Ya, makanya kenapa Nadia hadir di sini? Karena itu dia, manusia tuh pada saat dia pengen, pada saat dia mau, ada niat, itu ada progres. Dan progresnya ini, wow, sudah berkiprah di YouTube, di Instagram juga ya. Iya. Kemudian TikTok main enggak? Main Juga. Iya. Nah, kalau misalnya dibandingkan YouTube, Instagram sama TikTok, paling gede followersnya di mana? Followers YouTube. Followers YouTube. Karena duluan masuk di YouTube ya. Iya. Oke. Nah, terus sejauh ini ya, kan kita ketemu terakhir 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, pokoknya lama lah ya. Iya lumayan.
Sekarang apa perkembangan apa saja nih yang Nadia dapat? Dapat apa aja gitu maksudnya sejauh ini? Mungkin kayak lebih ngekonten itu lebih sering, Mm-mm. lebih jalan gitu guys. Mm-mm. Endorse sudah dapat belum sih? Iya, ada. Wow, padahal saya cuma nebak, ternyata sudah ada ya. Iya. Wah, sebuah pencapaian yang sangat tinggi sih. Untuk anak SMA sudah dapat pencapaian sampai endorse gitu. Mudah-mudahan bisa bertambah ya. Iya, Maksudnya bertambah dari segi quantity followers, Iya. quality, ya enggak. Oke. Langsung kita tanya lagi hal-hal yang lain. Kira-kira nih ya, untuk Nadia sebagai anak SMA kemudian berkarir di dunia YouTube, itu sebenarnya terganggu enggak sih masalah quality Nadia di sekolah gitu? Misalnya ada tugas, kemudian mau ngekonten juga gitu. Itu Enggak, Kak. oh enggak. Enggak. Kenapa tuh? Gimana caranya tidak terganggu? Saya ekskul terganggu. Soalnya sebelum ngekonten itu ditanyain dulu, Nadia ini ada tugas nggak ini hari ini? Itu nanya yang siapa? Eh, tim. Oh, tim. Oke. Oh, timnya baik sekali. Nah, Iya. sosok nggak tahu lagi. Ya, oke. Oke. Ya mungkin kayak lebih itu Kak. Terus kalau ada tugas sekolah ya konten nggak dulu. Nanti tugas sekolah beres semua guys baru ngekonten. Nah, sebenarnya ini yang mau saya bawa ke tepi kata tuh sebenarnya ini, kalau kita lagi setim nih, bikin project terhadap sesuatu hal dan melibatkan lebih dari 2 orang gitu ya kan. Bagaimana orang-orang di sekitarnya tuh sebenarnya mendukung dan mengerti gitu. Ini Nadia dibawa dari dunianya yang biasa-biasa saja, Iya. kemudian dibawa ke dunia digital untuk menjadi siapa-siapa. Ini masih proses. Iya. Dan tetap diperhatikan gitu, justru malah ditanya Nadia ada PR atau tidak. Iya. Kalau misalnya tidak ada PR baru bikin konten, ngekonten. kalau ada stop dulu, kerjain Iya. sampai selesai gitu Iya ya. tugasnya. Justru yang perhatikan bukan emaknya, timnya. Good job deh buat tim-tim seperti ini, seharusnya lebih banyak ya, biar orang-orang yang berkarir di dunia digital lebih berkualitas Iya gitu, betul Kak. biar terbentuk juga gitu Iya. sikapnya dia gitu, attitude itu paling penting. Walaupun attitude saya enggak sih, nilai sendiri aja ya. Oke, lanjut Nat. Kemudian di masa putih abu-abu nih ya, Iya Kak. saya ini mau menjurus ke sisi-sisi yang lebih kayak gitu lah. Contoh apa sih anjir? Tidak jelas. Maksudnya kayak gini, Nadia kan masih SMA, pasti tidak jauh dari hal-hal yang berbau romance gitu. Yaps. Apalagi sekarang Nadia udah banyak yang nonton kan, terakhir kan yang nonton di channelnya Nadia sama timnya itu udah lumayan banyak yang Iya. nonton. Apalagi pernah kita sama syuting di sekolahnya gitu. Iya, Di sekolahnya iya. Nadia. Nadia sebenarnya tinggal di mana sih? Sudiang. Baru tahu kan ada cewek Sudiang kayak gini ya. Banggalah kalian Sudiang, meskipun tak punya mall tapi punya cantik kayak gini. Nah, rawat bibit-bibit kayak gini ya, biar Sudiang itu makin adem gitu, meski tidak ada Biar mallnya. nggak ditakutin kali ya Kak. Iya, mungkin saja. Oke, kita kembali back to topic gitu. Iya. Di masa putih abu-abu sudah banyak yang nonton, sudah banyak dilihat orang, apalagi secara live gitu di sekolah gitu misalnya. Ada yang ngefans enggak sih sama Nadia? Ada. Ada. Iya. Ini pihak yang ngefans dari Instagram kah, dari YouTube kah? Instagram, YouTube sih masih ya bisa dihitung. Masih bisa dihitung. Iya. Mungkin cuman kebanyakan di Instagram Kak. Kebanyakan di Instagram ya. Wow. Nah, terus orang-orang yang ngefans ini maksudnya cara dia untuk menjelaskan apa yang dia rasa, bagaimana bentuk kekagumannya tuh, ada yang tersave enggak di ingatan atau di memorinya Nadia? Ya mungkin ya para cowok ya kan paling tanya nama terus habis itu tinggal di mana, anak keberapa, habis itu ujungnya kan pasti minta nomor WA kan Kak. Gitu. Ternyata cara kalian sama dari zaman Majapahit ya. Ujung-ujungnya minta nomor. Iya pasti. Apa kayak minta nomor? Bisa sih minta nomor, tapi nomor kepala keluarga gitu. Bapaknya misalnya, atau mau bikin bisnis kan. Ya. Lumayan, dekati bapaknya, dekatin anaknya. Enggak. Ih, bagus.
paling tidak kan Anda mapan, Wits. Kok sampai ke sana pemikiran jauh ya, visioner. Skip ya guys. Oke, lanjut. Kemudian di masa abu-abu, putih abu-abu ya, itu Nadia sebenarnya punya tipikal cowok yang disuka nggak sih? Punya kak. Punya. Kayak gimana tuh tipikalnya? Romantis, Romantis, baik, baik. terus nggak terlalu ngekang, Nggak terlalu pemikirannya dewasa, Oke, pemikiran terus dewasa, saling menghargai lah. saling menghargai. Oke. Kalau misalnya nih, kadang kan ada cowok nih ya, kalau misalnya anggaplah Nadia ngechat jam 7 gitu. Kemudian Nadia ngechat jam 7 lewat 3 misalnya. Yaps. Terus dia marah. Kamu berubah. Padahal beda 3 menit. Itu suka enggak orang kayak gitu? Tidak. Enggak. Iya. Posesif enggak suka ya? Iya enggak. Oke. Soalnya guys, kalau dalam hubungan posesif kan ya maksudnya untuk apa kan dijalanin hubungannya kalau nggak percaya gitu. Oke, jadi hubungan itu terjalin based Iya. on believing ya. Oke. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih, Nat. Yaps. Kalau misalnya Nadia ini udah apa ya, bahasanya udah cukup komplit lah di dunia digital gitu. Ada plan selanjutnya enggak? Mau apa-apa aja gitu? Ya rencana kedepannya sih mungkin kayak lebih mengasah skill ya nggak mengasah sih? soft skill ya, oke. Iya. Mengasah acting gimana sih sebenarnya orang acting gini gitu. Ada nggak acting yang susah untuk dilakukan? Ya nangis sih kak, lebih ke Nangis. Bukannya cewek sering nangis ya? Kok susah? hal tertentu kan kak, Oh gitu. Ya, kukira kalau cewek untuk acting nggak boleh nangis lemah tuh- dong, nggak boleh terlalu lemah guys. Waduh, Wanita langsung nggak boleh diserang terlalu dong. lemah. Hashtag Nanti wanita si prianya malah nginjak kan nggak boleh. Waduh, emansipasi ya. Iya. Oke. Nah, Nat, pertanyaan kedua sebelum terakhir. Ya. Kalau misalnya di YouTube udah berhenti misalnya ya kan? Kan ini masuk ke dalam manajemen misalnya. Iya. Manajemen udah berubah atau misalnya berganti. YouTube udah maksudnya tidak di YouTube lagi. Kira-kira mau ke tempat lain enggak? Maksudnya ya yang bukan di dunia ranah YouTube lagi. Entahkah jadi pembicara kah, MC kah atau apa gitu. Ya mungkin seputar itulah kak. Seputar-seputar itu. Iya. Pokoknya Yang penting mengasah soft skill Iya. ya. Bisa ibaratnya bisa memainkan sebuah film Iya, gitu ya. gitu, Film Kak. pendek kah, film Iya. panjang. Bisa bicara depan umum. iya gitu. Mudah-mudahan bisa jadi influencer Iya ya. amin. Yang bisa nge-influence banyak orang, cewek-cewek khususnya di Makassar gitu toh. Biar mereka cewek-cewek di Makassar tuh tidak kebanyakan ya ngebucin, head on, ya, lebih baik berkarya gitu. Iya. Ada hasil gitu, ada kepuasan tersendiri. Tapi gini kak, nggak apa-apa ngebucin asalkan tahu bedakan gitu. Bedakan apa nih? Tahu atur waktu. Emang- kan ada nih kak orang SMA, anak SMA kan lebih pilih ngebucin daripada Pelajarannya. kayak apa ya? Kayak gimana ya supaya cita-citanya terwujud kayak gitu. gitu. Ke depan ini kalau gini terus, kalau ngebucin terus ke depan ini mau jadi apa begitu. Mungkin kayak begitu. Kalau ngebucin terus pas tamat SMA kalian mau lanjut bucinnya lewat mana Iya, gitu. gitu. Nggak ada yang kepikiran ke situ ya. Bucinnya pada hari itu juga. Iya. Pertanyaan terakhir. Yeps. Suka warna ungu enggak? Enggak. Padahal saya berharap dia suka warna ungu karena saya suka warna ungu tapi dia tidak suka jadi. Ungu kan janda kan kak, biasa sebut orang. Saya cowok janda kan guys. Nadia, secara filosofi warna, Hmm? ungu itu melambangkan sebuah kesetaraan, sebuah tingkatan. Di Inggris itu mahkotanya dia itu warna ungu. Ya guys baru tahu. Jadi suka ungu. Enggak. Baik. Oke. Karena tidak suka warna ungu jadi saya tidak punya kesempatan. Jadi buat teman-teman yang siapa tahu melihat sesuatu dari Nadia, ada yang bisa dipetik, ada yang bisa diambil. Kalaupun ada pertanyaan lain seputar itu, ya silakan komen di bawah. Nah, pesan terakhir mau disampaikan apa nih? Mungkin lebih buat kalian yang mau menggapai cita-cita kalian ya, kalian tuh harus semangat, nggak boleh down. Down itu sih
kadang ya Kak, Mm-mm. kadang aku juga biasa down guys, tapi kembali lagi kalian tuh harus bangkit dan satu kunci berdoa. Oke. Down ini karena apa? Karena tekanan dari mana nih? Atau apa yang membuat down gitu? Haters kan guys. Oh ada haters. Yaps. Tidak tinggi, tidak besar, Haters ada itu haters. biasa nggak muncul loh Kak, biasa kayak sembunyi-sembunyi gitu kan guys. Pasti para wanita tahu. Gitu. Berarti haters ini enggak semata-mata pada saat kita membuat sesuatu aja. Dalam Iya. kehidupan sehari-hari juga haters banyak ya. Ya, banyak. Iya kayak gitu. Oke. Jadi untuk sebagai remaja yang aktif membuat konten, berkarya gitu, membuat sebuah karya, entah itu di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram, apa nih tips buat anak-anak muda yang mungkin mau memulai, khususnya yang seumuran sama Nadia gitu, tapi takut, malu atau gimana gitu? Kan kita tahu nih awal mulanya kan Nadia juga sama gitu, Iya. malu juga, malah masalah gerakan untuk modeling malah sayang begini. Iya sih Iya. guys. Anjay. Nah gimana tuh Dan? Mungkin kayak lebih pede aja, sering-sering berlatih di rumah. Gimana tuh latihannya? Depan cermin ya guys. Depan cermin. Oke, karena daripada misalnya gini, betul sih. Iya. Karena saya juga begitu waktu awalnya. Kenapa melihat di depan cermin? Karena pertama-tama sebelum orang melihat Anda melihat diri Diri Anda kita sendiri sendiri, ya. gitu. Makanya masalah tingkatan malu seseorang. Tingkatan malu seseorang itu bisa dikontrol pada saat Anda bisa mengetahui diri Anda tuh mau bersikap seperti apa. Iya, Apa ada lagi enggak? Ya mungkin kayak lebih semangat aja, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, jangan mundur ya. Iya, apapun itu harus maju guys. Apapun itu Apalagi harus kalau maju. mau berhenti di tengah jalan jangan. Ya, oke. Terus maju. Ya, terus maju. Jangan takut memulai, coba saja dulu. Iya. Jangan ekspektasi untuk takut bilang tidak ada yang suka. Iya. Jangan takut untuk misalnya membuat sesuatu bilang aduh nanti tidak didukung. Ya, intinya jangan membuat diri kalian sendiri tuh down. Iya, buat saja apa yang membuat kalian senang. Ya, nothing tulus aja lah membuat sesuatu. Siap. Walaupun nothing tulus tapi hati tetap tulus untuk melakukan Iya. sesuatu. Ya enggak? Iya, karena semua itu Biar- akan indah pada waktunya kan. Iya, betul sekali. Ya, Nadia dalam beberapa bulan terakhir udah ada yang Oke. Tolong dong diangkat biar nggak bunyi. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu juga Nadia juga sama seperti kalian dan akhirnya di titik ini Nadia sudah mendapatkan hasil gitu. Meskipun tidak banyak tapi itu adalah sebuah pencapaian. Iya. Oke. Oke, Nat, thank you udah bisa sama-sama ngobrol di sini. Kemudian sebenarnya ini kita take kedua kali karena Nadia juga waktu itu ini pertama kalinya Nadia podcast ya. Iya Kak, betul Iya. sekali. Gugup guys. Nah, kenapa Tipikes itu membawa orang-orang seperti Nadia yang tidak begitu terkenal atau seperti apa? Karena orang terkenal itu sudah punya panggung. Tapi Iya. orang-orang seperti teman-teman nih yang pengen berusaha mau melakukan sesuatu tapi tidak ada panggung. Nah, ini dia. Kita membuat ini buat teman-teman semua. Pada saat teman-teman sudah punya progres apapun itu, yuk datang ke TV Kata, kita bahas itu semua supaya memberikan inspirasi ke semua orang, semua teman-teman kita mau sebaya, mau yang lebih tua, mau yang lebih muda, biar bisa berkarya, bisa melakukan sesuatu yang diinginkan tanpa ada hambatan. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Iya, Nadia Kak. udah berkenan bisa ngobrol gitu ya. Meskipun ini adalah take yang kedua, tapi justru take kedua ini yang lebih santai ya. Iya. Everything is progress guys. Jadi thank you udah nonton. Terima kasih juga buat yang di belakang. Banyak loh guys, banyak. Terima kasih buat semua penonton Tepi Kata yang sudah siap meluangkan waktunya untuk nonton. Semoga ada manfaat, semoga ada semoga Inspirasi. menginspirasi. Oke. Dan semoga bisa menjadi acuan buat teman-teman untuk dicoba. Oke, akhir kata saya Eldian Husain. Saya Nadia Lempan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.